Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita pasti pernah mendengar perkataan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bahkan ada yang menambah-nambahi ya. Lalu kemudian kejatuhan duren. Apa sih maksudnya dari perkataan tersebut? Mau menunjukkan bahwa manusia menghadapi kesulitan yang bertubi-tubi. Inilah realita kehidupan manusia. Masalah itu bukan datang silih berganti, tetapi masalah itu gak pernah ada habisnya. Belum selesai yang satu, belum terpikirkan bagaimana harus mengerjakannya, sudah ada lagi yang lain. Dan semua itu begitu menumpuk. Kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pertemanan, bahkan pelayanan. Sehingga tidak jarang bahwa kita merasa frustasi, kita merasa tidak berguna, dan seolah-olah hidup kita tenggelam makin lama makin dalam. Bapak Ibu, situasi yang sulit seperti ini bahwa ada begitu banyak masalah yang hadir dalam kehidupan kita sebagai manusia, itu tidak kita alami sendirian. Setidaknya Bapak Ibu, kita bisa menemukan di dalam Alkitab bahwa tokoh-tokoh Alkitab selalu menunjukkan kehidupan mereka yang naik turun. Tidak pernah kita menemukan tokoh Alkitab yang hidupnya begitu lancar, hidupnya naik terus. Kita akan selalu menemukan mereka mengalami jatuh bangun kehidupan, mengalami begitu banyak pergumulan. Dalam segala keterbatasan mereka, ini yang kita bisa temukan di dalam firman Tuhan. Mereka mengerjakan dengan sungguh. Sebuah keteladanan yang bisa menjadi penguat di dalam kita. Bukan karena mereka hebat, bukan karena tokoh-tokoh Alkitab ini punya kemampuan ataupun kekuatan, tetapi kesungguhan mereka menghayati hidup dan menjalani hidup dalam Tuhan. Iman mereka nyata dalam kesulitan. Paulus memberikan kesaksiannya kepada Timotius yang ditulisnya di dalam surat. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ketiga. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Keadaan Paulus berada di dalam penjara. Paulus tidak bisa berbuat banyak. Yang bisa kita temukan adalah surat-surat yang dia kirimkan dari penjara untuk menguatkan jemaat-jemaat, untuk menguatkan para pelayan jemaat. Kita bisa bandingkan dengan aktivitas pelayanan Paulus sebelum ia di penjara. Bagaimana Paulus memakai waktunya untuk dia bisa menyebarkan berita Injil keselamatan tentang Tuhan Yesus kemanapun dan kepada siapapun. Keadaan yang serba terbatas ini menjadi pergumulan bagi Paulus. Belum lagi ditambah dengan kondisi kesehatan dari Paulus sendiri. Tentu ini bukan situasi yang mudah. Tetapi dari satu ayat yang tadi kita dengarkan, kita bisa melihat bagaimana sikap Paulus. Paulus mengucap syukur kepada Allah. Bagi kita sekalian, kalimat ini mengucap syukur kepada Allah dalam pergumulan, mungkin ini terdengar klise. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ungkapan ini atau perkataan ini penuh dengan kebenaran. Kenapa demikian? Karena ketika kita memulai mengucap syukur satu persatu, satu hal demi satu hal di dalam persoalan yang kita alami, maka di situ kita akan menemukan pengharapan. Sesulit apapun keadaan kita, ketika kita menemukan ada satu hal di dalam kesulitan itu yang bisa kita syukuri, itu akan menambah semangat kita di dalam menjalani kehidupan. Dan
Dan kemudian sikap Paulus adalah terus melayani Tuhan dalam kesulitannya. Bukan persoalan besarnya pelayanan atau kecil sehingga ini tidak berarti, tetapi bagi Tuhan adalah kesetiaan kita. Bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, kita tetap menempatkan diri kita melayani Tuhan. Dan lalu dari sikap Paulus kita bisa menemukan bahwa dia tetap mau berbagi kehidupannya dengan yang lain. Perkataan "aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam." Paulus mendoakan Timotius. Paulus berbagi kasihnya, berbagi perhatiannya dengan Timotius. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan. Pergumulan apa saja yang membuat kita merasa down pada saat-saat ini? Temukanlah hal ataupun hal-hal yang dapat kita syukuri dari setiap pergumulan kita. Bagaimana motivasi kita untuk terus melayani Tuhan dalam kesukaran? Lalu, siapakah yang saat ini Tuhan taruhkan di dalam hati saudara, atau Tuhan taruhkan dalam pikiran saudara satu nama atau beberapa nama untuk kita dukung dalam doa pada masa-masa sulit saudara? Biarlah yang Tuhan taruhkan ini dapat saudara mulai, untuk saudara doakan, untuk saudara kuatkan. Karena kesulitan dan pergumulan tidak dapat menghalangi kita berbagi kehidupan dengan yang lain. Persoalan itu bagian hidup yang tidak terpisahkan dari setiap manusia. Mari kita selalu mengingat bahwa kasih dan pertolongan Allah bagi kita jauh lebih besar daripada persoalan-persoalan kita. Tuhan memberkati.